Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin membahas mengenai teori dan pendekatan manajemen klasik. Sebelumnya, izin kami memperkenalkan diri. Yang pertama, yaitu ada Areta Nathaniela Rahman dengan NIM 2010123220043. Kemudian ada Bima Aditya dengan NIM 2010123310023. Kemudian ada Eva Nurmaulida 2010123220013. Kemudian ada Hidayatus Syifah 2010123220011. Kemudian ada Muhammad Restu Gimnastiar dengan NIM 2010123210007. Ada Siti Aminah dengan NIM 2010123320007. Kemudian ada Ulfia Nurul Anissa dengan NIM 2010123220031. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Weni Rosalinda dengan NIM 2010123120007. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman kita, Ulfia Nurul Anissa, untuk membacakan yang pertama. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian manajemen klasik. Kata manajemen merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, to manage, yang berarti mengelola. Kata mengelola mempunyai makna yang luas, seperti mengatur, mengarahkan, mengendalikan, menangani, dan melaksanakan serta memimpin. Teori manajemen aliran klasik mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Perhatian dan kemampuan manajer sangat dibutuhkan pada penerapan fungsi-fungsi tersebut. Menurut Fatah, teori manajemen klasik berasumsi bahwa manusia itu sifatnya rasional, berpikir logis, dan kerja merupakan sesuatu yang diharapkan. Oleh karena itu, teori klasik berangkat dari premis bahwa organisasi bekerja dalam proses yang logis dan rasional dengan pendekatan ilmiah dan berlangsung menurut struktural dan anatomi organisasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bima Aditya. Baiklah, pada slide yang kalian lihat, ada sejarah perkembangan manajemen klasik. Ilmu manajemen timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Para pemikir itu yang terkenal antara lain Robert Owen, Henry Fayol, Frederick W. Taylor, dan lain-lainnya. A. Robert Owen dari 1771 ke 1858, seorang manajer pabrik permintalan kapal di Skotlandia, mengemukakan perbaikan kondisi karyawan berdampak kepada produksi dan keuntungan meningkat. Investasi paling menguntungkan pada karyawan, mengembangkan sejumlah prosedur kerja. Selanjutnya, B. Charles Babbage dari 1792 sampai 1871, seorang profesor matematika dari Inggris, mengemukakan aplikasi prinsip-prinsip ilmiah mempengaruhi proses kerja. Apabila proses kerja baik, maka produktivitas naik dan biaya dapat turun. Menganjurkan tenaga kerja harus diberikan pelatihan dan keterampilan guna menambahkan keahlian dan menjadikan mereka memiliki spesialis. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Gimnastiar. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi lagi. Di sini ada teori manajemen klasik. Yang pertama, teori manajemen ilmiah yang dipelopori
oleh Frederick Winslow Taylor yang dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah, menyatakan bahwa manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisis, dan pemecahan masalah dalam organisasi. Taylor menerapkan cara ilmu pengetahuan dalam memecahkan permasalahan di perusahaan. Frederick Winslow Taylor memperkenalkan 4 prinsip dasar dalam manajemen ilmiah. Yang pertama, pengembangan metode ilmiah dalam manajemen agar metode terbaik dalam mengerjakan tugas dapat ditentukan. Yang kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan agar dalam pemberian tugas dapat sesuai dengan kualifikasinya. Ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Selanjutnya, ada teori manajemen klasik, manajemen ilmiah dari Henry Lawrence Gurn. Henry Lawrence Gurn adalah seorang rekan Taylor. Henry Gurn mengemukakan gagasan peningkatan manajemen yang dikenalkan sebagai 4 gagasan dalam peningkatan kegiatan manajemen. Yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara pekerja dengan pimpinan. Yang kedua, seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan. Ketiga, sistem insentif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi. Keempat, penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Yang kedua, teori organisasi klasik yang dipelopori oleh Max Weber. Menurut Max Weber, bentuk organisasi yang birokratik secara kodratnya adalah bentuk organisasi yang paling efisien. Weber mengemukakan karakteristik birokrasi sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kerja yang jelas. Yang kedua, hierarki wewenang yang dirumuskan secara baik. Ketiga, program rasional dalam pencapaian tujuan organisasi. Keempat, sistem prosedur bagi penanganan situasi kerja. Yang kelima, sistem aturan yang mencakup hak-hak dan kewajiban posisi para pemegang jabatan. Yang terakhir, hubungan-hubungan antara pribadi yang bersifat impresional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Hidayatus. Baik, terima kasih Restu. Selanjutnya, fungsi manajemen klasik. Yang pertama, merencanakan, planning, adalah menentukan sasaran organisasi dan sarana untuk pencapaian tujuan. Yang kedua, mengorganisasikan, organizing, adalah menetapkan di mana keputusan akan dibuat, siapa yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan, serta siapa yang akan bekerja untuk siapa. Yang ketiga, memimpin, leading, adalah memberi inspirasi dan motivasi kepada karyawan untuk berusaha keras mencapai sasaran organisasi. Yang keempat, mengendalikan atau controlling, adalah mengawasi kemajuan pencapaian sasaran dan mengambil tindakan korelasi bila mana dibutuhkan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Aminah. Baik, terima kasih Hipa. Karakteristik manajemen klasik. Yang pertama, ada pengembangan manajemen dilakukan oleh teoritis. Yang kedua, investasi terbesar adalah karyawan. Yang ketiga, tenaga kerja diberi pelatihan keterampilan sesuai dengan operasi pabrik. Yang keempat, karyawan bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu yang berulang. Yang kelima, adanya skema pembagian keuntungan. Kelebihan teori manajemen klasik, yaitu teknik efisiensi dan penelitian waktu dan gerak mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Metode pemilikan dan pengembangan tenaga kerja menunjukkan pentingnya latihan dan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas kerja. Metode ini juga mampu memberikan
rancangan kerja dan mendorong manajer untuk mencari alternatif terbaik dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kemudian, manajemen klasik menyediakan banyak teknik dan pendekatan terhadap manajemen yang masih relevan saat ini sebagai contoh pemahaman secara menyeluruh mengenai sifat dari pekerjaan yang dilaksanakan. Pemilihan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan tersebut dan melakukan pendekatan keputusan secara rasional semuanya adalah ide yang berguna dan masing-masing dikembangkan selama periode ini. Yang terakhir, beberapa konsep inti dari model birokratif masih dapat digunakan di dalam rancangan organisasi modern selama keterbatasan mereka diakui. Manajer seharusnya mengakui bahwa efisiensi dan produktivitas yang dapat diukur dan dikendalikan dalam banyak situasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Areta Natanila Rahman. Baiklah, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa kekurangan dari teori manajemen klasik. Yang pertama, manajemen klasik kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja, seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Kedua, dalam organisasi modern yang kompleks seperti sekarang, manajemen klasik dianggap terlalu umum. Di manajemen modern terkadang garis wewenang agak kabur. Yang ketiga, peningkatan produktivitas memungkinkan peningkatan hasil, tetapi hasil mengakibatkan pemberhentian pekerja atau diubahnya upah. Yang keempat, teori ini kurang melihat kebutuhan sosial para pekerja dan tidak pernah melihat ketegangan-ketegangan yang terjadi karena kebutuhan itu tidak terpenuhi. Yang terakhir, manajer juga harus mengakui keterbatasan dari perspektif klasik dan menghindari fokus sempitnya terhadap efisiensi dari perspektif penting lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva Nurmaulida. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan teori manajemen klasik. Penerapan teori manajemen klasik dalam bimbingan dan konseling dikaitkan dengan program supervisi bimbingan dan konseling, yakni usaha untuk mengkoordinasikan dan menuntun pertumbuhan konselor secara berkesinambungan, baik secara individual maupun secara kelompok, supaya dapat memahami dan memberikan layanan secara efektif. Teori manajemen klasik dalam bimbingan dan konseling dapat meningkatkan kualitas SDM konselor. Penerapannya melalui kegiatan dalam manajemen yang melakukan pengawasan, pengorganisasian, dan pengarahan pada proses pelaksanaan bimbingan dan konseling yang diberikan pada konseli dapat mewujudkan keinginan dan tujuan yang akan dicapai. Ya, yang terakhir saya ingin sedikit membacakan kesimpulan, yaitu kata manajemen merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu to manage, yang berarti mengelola. Kata mengelola mempunyai makna yang luas seperti mengatur, mengarahkan, mengendalikan, menangani, dan melaksanakan serta memimpin. Manajemen klasik lebih merupakan suatu teori manajemen yang mengedepankan produktivitas suatu organisasi atau perusahaan dengan adanya peningkatan kualitas pekerja atau karyawan dengan diberi pekerjaan yang spesifik dan dituntut tanggung jawab untuk menyelesaikannya pada waktu yang telah ditentukan, yang disertai pendidikan dan latihan yang memadai demi meningkatkan efektivitas kerja serta adanya upaya mencari alternatif metode terbaik untuk lebih mengefisienkan waktu pengerjaan suatu pekerjaan. Teori manajemen aliran klasik terbagi menjadi dua, yaitu teori manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Secara tradisional, manajemen klasik memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu merencanakan atau planning, mengorganisasikan,
memimpin, dan mengendalikan. Karakteristik manajemen klasik terdapat beberapa yaitu dari teori antara lain pengembangan manajemen dilakukan oleh teoritis, investasi terbesar adalah karyawan, tenaga kerja diberi pelatihan keterampilan sesuai operasi pabrik, karyawan bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu yang berulang, adanya skema pembagian keuntungan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Salah kilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.